Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 pada mata kuliah Surveillance Epidemiologi. Pada video kali ini akan membahas mengenai langkah kegiatan surveillance penyakit tidak menular pada penyakit diabetes mellitus yang beranggotakan Saya, Nadia Askia Rahma, dengan NIM 22109121200016. Perkenalkan, nama saya Nazmina Fathiyah dengan NIM 22109122200032. Nama saya Nur Aulia Latifah dengan NIM 221091232200036. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dengan NIM 22109123200012. Pengertian surveillance epidemiologi menurut WHO adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematik dan terus-menerus, serta penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan untuk dapat mengambil tindakan penanggulangan masalah kesehatan secara efektif dan efisien. Adapun tujuan dari surveillance, tujuan umumnya adalah mendapatkan informasi epidemiologi tentang masalah kesehatan, meliputi gambaran masalah kesehatan menurut waktu, tempat, dan orang, mengetahui determinan dan faktor risiko, serta penyebab langsung terjadinya masalah kesehatan. Baik, selanjutnya definisi penyakit diabetes. Diabetes masih menjadi masalah kesehatan di dunia dengan prevalensi terus meningkat. Diabetes adalah suatu kondisi medis yang terjadi ketika kadar glukosa tubuh seseorang meningkat secara signifikan. Diabetes juga dikenal sebagai diabetes mellitus, yaitu sekelompok penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa atau gula darah. Hal ini terjadi karena terganggunya produksi, penggunaan, atau respon sel terhadap hormon insulin yang mengatur kadar glukosa dalam tubuh. Jenis data surveillance. Sumber data surveillance terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik itu individu maupun perseorangan, yang didapat langsung dari lapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan, melalui metode wawancara mendalam atau in-depth interview yang dipergunakan untuk memperoleh data. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh melalui media pustaka tentang teori-teori yang berkaitan dengan diabetes. Pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan proses pengumpulan informasi dari semua sumber yang relevan untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian, menguji hipotesis, dan mengevaluasi hasilnya. Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk membuktikan kualitas dan menemukan informasi yang valid. Langkah-langkah yang dapat digunakan dalam teknik pengumpulan data penyakit diabetes adalah observasi lingkungan, studi pustaka, wawancara, sistem development life cycle yang terdiri dari analisis sistem, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan dokumentasi. Pengolahan data surveillance epidemiologi adalah proses analisis yang dilakukan secara teratur dan terstruktur terhadap penyakit atau isu-isu kesehatan, serta kondisi yang berpotensi menyebabkan peningkatan dan penyebaran masalah kesehatan. Tujuan dari pengolahan data surveillance ini umumnya adalah untuk menentukan arah program atau tindakan intervensi, serta untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program atau tindakan intervensi tersebut. Pada buku ini, penulis menggunakan metode kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang mengutamakan pengumpulan dan analisis data berbentuk angka atau data numerik. Dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner ke 50 responden untuk melihat hubungan sosiodemografi, riwayat kesehatan, pola hidup, kondisi klinis, dan mental sebagai faktor risiko kejadian penyakit diabetes mellitus tipe 2. Jenis data yang digunakan dalam pengumpulan data penyakit diabetes, yang pertama ada data primer yang biasanya dilakukan sendiri oleh peneliti berupa wawancara, dan data sekunder yang biasanya berupa pencatatan rekam medik dari rumah sakit. Cara pengambilan data berupa wawancara untuk mengetahui identitas berupa nama, jenis kelamin, umur, dan alamat, dan dokumentasi berupa catatan yang diambil dari data rumah sakit. Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuannya menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Analisis data berdasarkan orang menurut data Riskesdas tahun 2018 bahwa diabetes mellitus pada perempuan sebesar 3,7% lebih tinggi dibanding laki-laki. Penderita diabetes mellitus lebih banyak terjadi pada perempuan. Hal ini karena tingkat sensitivitas terhadap kerja insulin pada otot perempuan dan hati pada perempuan lebih tinggi. Perempuan lebih berisiko mengidap diabetes mellitus karena secara fisik, perempuan memiliki peluang peningkatan indeks massa tubuh yang lebih besar. Peningkatan dan penurunan kadar hormon estrogen yang dimiliki perempuan dapat mempengaruhi kadar glukosa dalam darah. Pada saat kadar hormon estrogen mengalami peningkatan, maka tubuh menjadi lebih resisten terhadap insulin. Analisis data kejadian diabetes mellitus berdasarkan tempat tinggal menurut data Riskesdas 2018, masyarakat yang tinggal di pedesaan lebih banyak menderita diabetes mellitus dibandingkan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Hal ini disebabkan masyarakat yang di pedesaan kurang mendapatkan edukasi serta tingkat pendidikan yang masih rendah.
Analisis data kejadian diabetes mellitus berdasarkan waktu. Peningkatan angka kesakitan diabetes mellitus dari waktu ke waktu lebih banyak disebabkan oleh faktor hereditas atau pewarisan sifat, lifestyle atau kebiasaan hidup, dan faktor lingkungannya. Komplikasi diabetes mellitus dengan penyakit lain terkait dengan lamanya seseorang menderita diabetes mellitus. Semakin lama seseorang menderita diabetes mellitus, maka komplikasi penyakit diabetes mellitus juga akan lebih mudah terjadi. Berdasarkan grafik usia, diabetes mellitus banyak diderita usia lansia, yaitu sekitar 55-74 tahun. Sebagaimana data yang disajikan pada gambar, penderita diabetes mellitus pada usia 55-74 tahun berada di posisi tertinggi, yaitu 19,6%. Namun, bukan berarti usia muda tergolong aman. Bisa dilihat bahwa proporsi usia produktif juga banyak mengidap diabetes mellitus, sehingga diperlukan sebuah perubahan pola hidup sehat sejak dini untuk mencegah diabetes mellitus sebelum usia lanjut. Interpretasi data. Interpretasi data merupakan serangkaian proses dari meninjau data melalui beberapa proses yang sebelumnya sudah ditentukan. Kemudian, proses tersebut akan membantu memberikan beberapa makna ataupun pengertian pada berbagai data untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan tentang penyakit diabetes. Diseminasi informasi adalah sebuah proses yang mengatur, mengarahkan, dan mengelola penyebaran informasi yang melibatkan serangkaian perubahan. Tujuan diseminasi informasi ialah memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya. Diseminasi informasi mengenai diabetes mellitus tipe 2 dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media seperti brosur, situs web, acara penyuluhan, dan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang gejala pencegahan, pengelolaan, dan pentingnya gaya hidup sehat dalam mengatasi diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus harus dicegah sedini mungkin dengan cara penata laksanaan yang tepat. Dalam pengelolaan atau tata laksana diabetes mellitus terdapat 4 pilar yang harus dilakukan dengan tepat. Yang pertama ada edukasi atau pendidikan. Edukasi merupakan proses interaksi pembelajaran yang direncanakan untuk mempengaruhi sikap serta keterampilan orang lain, baik individu, kelompok, ataupun masyarakat, sehingga melakukan apa yang diharapkan. Yang kedua, yaitu kegiatan jasmani atau olahraga yang dapat dilakukan secara teratur 3-4 kali selama seminggu, kurang lebih 30 menit. Selanjutnya, intervensi farmakologis penderita diabetes mellitus tipe 1 diperlukan suntikan insulin setiap hari. Penderita diabetes mellitus tipe 2 umumnya perlu minum obat anti-diabetes secara oral atau tablet. Dan yang keempat, pencegahan dengan cara terapi gizi medis yang dapat dilakukan dengan pengelolaan pola makan pada penderita diabetes mellitus. Tujuan dari pengelolaan pola makan ini adalah untuk membantu penderita memperbaiki gizi dan mendapatkan kontrol metabolik yang lebih baik. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan sebagai informasi dalam pembuatan video ini. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah khilaf kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.